wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Lampung Tipayun, urang puji syukur kehadirat Allah atas kesehatan kamu saya sehingga orang biasa melaksanakan tugas satu manusia. Salawat sareng salam urang tujukeun ka urang biasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru kusum kuring hormat. Lampung Tipayun hatur tenang kami terlibatnya sadap. Ieu da sami pentingna gitu nya. Setiap hari urang ngajar sesuai sareng kurikulum tapi harus sesuai oge sareng visi misi dan tujuan SDN 4 Gunung Sari. Jadi setiap orang pemenuhan mengadakan pembelajaran tetap urang teh kedah ngacu oge karena visi misi dan tujuan sekolah. Mana visi teh ngarupikeun gambaran kanggo urang ya, dina baik dina cara mengajarna terus kamu rangkalihna oge materi-materina harus sesuai sareng visi misi dan tujuan SDN 4 Gunung Sari. Nah, pada saat ini kita akan membahas apa visi dan misi kita ya, sekolah kita. Nah, ini adalah visi misinya. Visi yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas dan mandiri. Jadi setiap kita belajar, setiap kita mengajar, anak-anak itu harus diarahkan kepada ini. Satu, berakhlak mulia. Untuk mencapai tersebut, ya tentu harus sesuai dengan ini. Ya. Satu, melaksanakan ibadah secara rutin dan mandiri sesuai dengan tuntunan agama kepercayaan serta berpartisipasi pada perayaan hari-hari besar. Pada ini ya, berakhlak mulia itu indikatornya banyak. Tapi yang mungkin dicapai oleh kita salah satunya ini melaksanakan ibadah. Untuk tahun ini keinginannya setelah duhur kelas terutama kelas atas ya 4, 5 dan 6 itu melaksanakan sholat berjamaah. Kalau kata Pak PSP itu harusnya yang ada masjid di sekolahnya. Tapi kita dekat gitu ya. Dekat hanya ke sebelah sana, dekat dan bisa kita laksanakan juga gitu ya. Mungkin untuk yang akan datang kita laksanakan ini. Kalau misalkan selanjutnya itu apa itu? Berpartisipasi ya pada perayaan hari-hari besar. Itu sudah biasa kita laksanakan setiap Muludan ya. Muludan terus Rajaban juga bisa dilaksanakan. Yang kedua indikatornya adalah mengembangkan budaya sapa, salam, suntangan, sopan dan santun di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, ini budaya sapa, salam, suntangan, sopan dan santun di lingkungan sekolah. Ya kita sendiri juga harus seperti itu, memberikan contoh gitu kan. Sapa, walaupun anak tidak melihat kita yang menyapa, jangan hanya kita yang ingin disapa oleh anak. Misalkan ada anak-anak yang lagi berjalan, kita sapa dulu atau kita berikan salam dulu, tidak apa-apa ya, kita berikan salam, mereka yang menjawab, kecuali mereka yang melihat dulu. Nah, biasanya mereka langsung salam. Kalau itu sudah biasa ibu ya, semua. Hanya di sekolah, nah ini Bapak tekankan
mau masuk ke kelas, kita yang nunggu di depan kelas. Jadi jangan anak dulu masuk baru kita Masuk. tapi tunggu di depan kelas. Anak biasa dibereskannya baris gitu kan, terus sambil cium tangan anak masuk ya, kita biasakan seperti itu. Terima kasih pada yang sudah, yang belum ya kita laksanakan supaya budaya sapa, salam dan cium tangan ini menjadi terwujud gitu ya. Yang kedua, visinya itu adalah cerdas. Ya, ini sesuai dengan kurikulum ya, itu mencerdaskan. Tapi bukan hanya cerdas, itu bukan pintar ya. Beda dengan pintar kan, pintar mah hanya bisa ngitung, bisa membaca, ulangan anak bagus. Tapi kalau cerdas lebih dari pintar. Indikatornya adalah mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya sesuai dengan minat dan kesukaannya dalam bentuk karya dan atau tindakan, serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan. Mengeksplorasi, mencari jadi ngegali itunya, menggali gitu, hal-hal yang baru, hal-hal yang ingin mereka tahu. Nah, ini harus kita itu kan juga. Jadi anak bukan hanya menerima, tapi saya percaya waktu Bapak melihat juga ya, dengan memberikan pertanyaan yang membuat mereka untuk berpikir. Ya, pertanyaannya bagaimana, bukan apa ya, bagaimana cara, bagaimana pendapat. Nah, itu mengeksplor, mengekspresikan. Kemarin kalau biasanya dalam bahasa Indonesia ya, menunjukkan pikiran atau perasaannya sesuai dengan minat dan kesukaannya. Kalau minat dan kesukaannya berarti nantinya ke eskul ya, eskul, olahraga, agama, senior. Mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan. Yang ketiga, mandiri, yaitu mengikuti kegiatan belajar di kelas dengan seksama dan menyelesaikan tugas-tugas dalam waktu yang telah disepakati. Jadi mandiri di sekolah itu salah satunya adalah mengikuti belajar dengan menyelesaikan tugas yang telah disepakati. Biasanya kan anak-anak kadang-kadang apalagi kelas bawah suka dibantu oleh temannya nulisnya gitu. Kelas atas tidak mandirinya seperti apa? Kelas 4, kelas 6 memberi tugas ke mandiri, menurut ke kumaha Bapak memberi tugas, dia tahu mandirinya bagaimana kita ngerjakan sendiri itunya, jangan mencoba ngiron gitu kan. Kadang-kadang kan api-api lah, itu ngantasan batur beres baik beres. Nah, itu berarti tidak mandiri. Nah, usahakan kalau kita memberikan tugas, kita kontrol keliling gitu kan. Salah sarang bener nama itu ternyata nomor 2. Jadi ayah penilaian itu kan ada penilaian benar apa kan duanya, pengetahuan dan keterampilan. Nah, mungkin udah keterampilan anak kita kurang, kenapa mandiri kayak tadi nanti mau percaya diri
Nah itu visi ya, kita mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas dan mandiri. Jadi waktu kita Bapak membuatnya dengan si Irwan, kalau terlalu banyak nanti tidak bisa dievaluasi, gitu kan. Adalah cukup 3 juga itu mewakili semuanya. Berakhlak mulia sesuai dengan P5, cerdas dan mandiri. Misi, selain visi, misinya ya, melaksanakan salat wajib berjamaah dengan tepat waktu dan membiasakan salat sunat di lingkungan sekolah dan tempat tinggal masing-masing. Seperti yang tadi Bapak katakan ya, untuk yang akan datang kita melaksanakan salat wajib berjamaah dipimpin oleh salah satunya ya oleh guru agama. Kalau sholat sunat kita laksanakan setiap hari itu Jumat ya, sudah biasa itu sholat sunat duha. Dan kalau bisa ya itu, tapi susah juga sih kalau misalkan melaksanakan salat wajib berjamaah di tempat tinggal masing-masing. Tapi kalau kita udah biasa setiap hari salat berjamaah zuhur, mungkin saja nanti di rumah pun akan terbiasa. Sebab paling susah sholat zuhur, sholat subuh, sholat asar. Ya kan? Sholat zuhur kan capek langsung sekolah agama, kadang-kadang itu sholat asar menuju pas ameng, subuh maka mau menuju pas dulu. Mereka paling berat. Yang kedua, membaca Al-Quran. Misi kita adalah anak-anak itu supaya bisa membaca Al-Quran. Terima kasih yang sudah melaksanakannya. Yang belum, ini karena misi kita adalah salah satunya adalah membaca Al-Quran. Ya seminggu atau 2 kali atau 3 kali membaca Al-Quran. Apalagi tiap hari itu bagus sekali, karena itu salah satu ibadah buat kita. Hari matematika mah bisa wae dipakai nipu batur gitu. Bisa kan kalau matematika menghitung. Tapi kalau baca Al-Quran mah sakiraku gitu, baca Al-Quran. Yang ketiga, memperingati hari besar agama Islam. Kita sudah bahas tadi. Terus yang keempat, membiasakan sapa, salam, sintang, sopan dan santun. Kelima, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Nah ini kegiatan ekstrakurikuler sebetulnya ya karena sudah ada itunya pun SK-nya sudah ada, terus dalam bos ada bisa dicairkan. Kalau ini mencairkan ya laksanakan eskul. Misalkan berolahraga apa pada eskul hari anu jam berapa, tapi harus di luar sekolah Di jam 5 ya. Sore paling Pak. Ya mau sore misalkan ya jam 1 lah atau jam 2 hari-hari ini nah, tidak sekolah liburnya apa Jumat. Bapak misalkan agama PAI bisa usulkan ke Bapak terus ke bendahara, jangan apa sambil nunggu Bapak ibu-ibu ini kan bisa selesai agama jam 1 sampai jam 2 gitu kan. Tapi pas hari libur itu bisa, cuma besarannya ya kita sesuaikan ayah-ayah liburnya dari nandaan kosong sekarang mah laksanakan gitu. Yang lain pramuka aja seperti yang kemarin kan
latihan kita pramuka karena nanti juga ada lagi yang biasa saja yang bisa agama olahraga pramuka pramuka jadi itu kan sudah ada gitu kan dari lumayan lah gitu ya tinggal waktunya Waktu. apakah mau giliran misalkan minggu sekarang olahraga karena nah liburnya ya libur sekolah agama ini kan sama hari ini olahraga besok agama ya minggu depannya agama ya nggak apa-apa seperti itu. atau kan biasa dikelompokkan gini dikelompokkan kan jadi nanti kan tidak semua anak suka olahraga juga jadi kita dikelompokkan ayah nu bade kan olahraga ayah nanti ayah nu bade kan baca Pramuka. tulis Ya. nah gitu Ya, itu seperti itu, mohon bagus saja. Satu hari, jadi bisa ada yang masuk ke olahraga, ada yang ke pramuka, ada yang ke agama, atau baca tulis, atau kesenian. Mungkin itu bisa itu. Tinggal. Tapi nanti itu di bos bisa saja keseniannya dimasukkan ya. seni Seni, nah, ada yang berminat mah gitu. Satu orang Ingin semua dua satu kali. Boleh. Kami hari yang sama. Boleh misalkan dia, kalau misalkan hari yang sama mah kan kalau waktunya sama nggak bisa, tapi bisa minggu depannya ke sini itu giliran lah. Tapi mendingan benten hari Pak. Mendingan hari satu minggu. Pramuka hari apa, olahraga hari Ya, apa? berarti harus didata dulu, misalkan di sini sekolah agamanya liburnya kapan. tapi yang efektif mah memang barengan biasa namanya sudah berjalan Pak hari Sabtu kebetulan kan memang hari Sabtu teh kadang jam 11 teh gini sudah ini Bubar. atau di setelah duhur misalnya 1 jam kemudian tapi yang masuk olahraga yang mangga Kak olahraganya Iya. yang itu Terus didata yang olahraga siapa saja didata di eskul-nya itu ayah ketekanannya gitu lah. Hari ini sopai main tapi data anaknya tidak ada Tidak. gitu. dua Pak jadi yang ke depannya Iya. jadi ketik kayak Pak Gali sama ada pasti tidak bisa sendiri Pak Iya, Jadi ya ayo kita bisa olahraga dua-dua. berdua jadi Dua berdua dengan siapa. Terus pramuka juga kan direncanakan mau 4 penggalampa, penggalampi, siagapa, siagapi. atau pramuka mah biasa disaranakeun gitu kan pramuka masa ieu Iya. anu Satu lainnya hari. dijadwalkeun gitu Ya bisa seperti itu. karena kan ada pramuka mah udah lebih kewajib Kita Pak wajib, Wajib, ya. wajib gitu Itu wajib. Ya seperti itu ya. Nah, nanti kita di rapat nanti akan datang. Yang keenam adalah melaksanakan kegiatan belajar dengan sesama dan menyelesaikan tugas-tugas dalam waktu yang telah disepakati. Nah ini yang kegiatan belajar kita absen, ya. Tolong absennya. Jadi yang banyak bolosnya siapa, mendingan dipanggil gitu kan anaknya itu. Nah, sampai kita tidak tahu anak sudah berapa hari tidak sekolah, kenapa tidak sekolah, jangan sampai seperti itu. Karena kita lihat juga kan ada kursi yang kosong siapa, itu tuh kedah. Nomor hiji dibaca sampai selesai gitu saat udah hadir, lihat saja gitu kan. Biasanya sih itu di situ kan nggak ada yang ditanyakan. Jadi tinggal sakral-sakralnya tidak sekolahnya sama temannya apakah sakit atau tidak. Terus di grup juga tanyakan ya. Nah kalau yang itu bagaimana masih tetap lanjutin ini yang ini satu bapak can tadi dulu itu harus selanjutnya kita lanjutkan. Gak ada pertanyaan dari misi tujuan. Setelah visi misi tujuan kita yaitu terlaksanakan salat wajib berjamaah.
Berarti kalau sekarang dievaluasi, kalau berjamaahnya belum berjalan, kalau kita nanti tahun ajaran baru ya disiapkan lah. Membiasakan salat sunat, terbiasa membaca Al-Quran, terlaksanakan peringatan hari besar agama Islam, terlaksanakan kebiasaan sapa, salam, ceritakan, sopan dan santun di masyarakat dan masyarakat, terlaksanakan kegiatan eskul, terlaksanakan kegiatan belajar. Jadi yang baru kita laksanakan adalah sholat sunat, membaca Al-Quran, tapi belum sepenuhnya. Kebiasaan sapa salam, peringatan hari besar, eskul, kalau kegiatan belajar ya sudah terlaksana, jelas sedikit-sedikit. Masih ada anak yang belum bisa mandiri, nah itu ya, belum bisa mandiri, itu memang susah kalau terbiasa dari bawah niron ya terus gitu. Jadi tolong kalau ada tugas kita jangan hanya duduk karena sudah memberikan tugas, kita sibuk dengan kegiatan kita, harus diperiksa juga, dilihat terus jawabannya. Kan ada yang suka ada yang sama persis, nah itu berarti ada apa, periksa tiap atau kita duduk di belakang. Kalau kita di belakang mereka pun kalau mau gitu melihatnya itu kelihatan lah. Kalau berdiri kelihatan semua. Itu saja, kalau tidak ada pertanyaan ya, terima kasih. Mudah-mudahan visi misi dan tujuan sekolah kita tercapai. Selanjutnya thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.